Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, pada hari ini Selasa 10 Desember 2024, Agus Salim kembali melaporkan Pratiwi Novianti alias Teh Novi ke pihak penegak hukum. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia ini. Ya, kita pastinya mengetahui bahwa Kemensos RI sedang berupaya untuk mendamaikan Pratiwi Novianti alias Teh Novi dengan Agus Salim. Karena tujuan utama perdamaian ini dilakukan agar pengobatan dari matanya si Agus Salim itu bisa sesegera mungkin dilakukan. Tetapi siapa sangka bahwa upaya baik yang dilakukan oleh pihak Kemensos ini tidak dihiraukan oleh Agus Salim. Apakah ini bukti bahwa si Agus Salim ini adalah manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih? Ataukah apakah ini bukti bahwa si Agus Salim ini adalah manusia yang memang tidak pantas untuk dikasihani? Ya, kita semua pastinya terkejut ketika mendengar kabar terbaru bahwa si Agus Salim ini didampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama Alvin Lim kembali melaporkan Pratiwi Novianti ke pihak penegak hukum. Jujur, saya hanya khawatir ada netizen yang sudah geram, ada netizen yang sudah muak, yang pada akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kepada si Agus Salim dan keluarga ini. Entah itu dengan penyiraman air keras lagi, atau mungkin dengan pemukulan dan lain sebagainya. Karena jujur, kita pastinya sudah muak dengan apa yang dilakukan oleh si Agus Salim ini. Karena di sisi lain, Kemensos yang dalam hal ini adalah pihak pemerintah sudah berupaya untuk melakukan jalan-jalan terbaik, untuk mencari solusi-solusi terbaik, tetapi hal itu sama sekali tidak dihiraukan oleh si Agus Salim ini. Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Alvin, sebelah sini aja. Opening dulu. Pak Alvin, sedikit statement dulu. Agus, gimana nih Gus? Datang ke Mabes ngapain Gus? Agus gimana kondisinya Gus? Gus sehat Gus. Dari sini aja. Tuh. Sorry ya teman-teman. Gus, gimana Gus? Aduh. Astagfirullahaladzim. Gus, mantap sini dulu Gus. Agus dada-dada ya. Manis, dimana kita ketemu, kita selesaikan. Karena ya waktunya kan mepet Bang Firdaus. Jadi tadi sudah berkomunikasi dengan pihak Agus, sudah berkomunikasi dengan pihak Mabes Polri,
Dan saya menyayangkan juga beberapa pelaporannya sangat memberatkan RP. Jadi besok jam 12 sudah fix ya, terkecuali ada jalan terbaik mungkin bisa meredam ini. Saya karena saya bukan kuasa hukumnya, belum menjadi kuasa hukumnya Gus. Ya sudahlah, kalau kalian mau saling laporlah sudah. Pokoknya ingat ini kalimat baik-baik. Kedamaian hati dimulai ketika kamu memilih untuk tidak membiarkan orang lain atau keadaan sekitar mengendalikan emosimu. Kedamaian akan kita dapat kalau kita berhenti berharap semua orang memiliki pola pikir yang sama dengan kita. Karena kedamaian hati lebih penting daripada sekedar menjadi benar. Kalau kita ribut benar salah, kita akan berakhir dengan penyesalan. Karena tidak ada seorang pun yang ingin menjadi salah. Semua orang pasti ingin benar. Tapi kalau orang itu dia sudah merendahkan diri, dia merendahkan hati, kemudian dia masih diinjak juga, maka orang yang menginjak itu bisa jadi salah. Itu yang saya bisa sampaikan. Jadi untuk semua para pengacara, cari jalan bagaimana supaya semuanya berakhir damai. Amin. Karena ini menurut aku kasus ini cukup mencoreng juga loh untuk teman-teman pengacara punya profesi. Karena akhirnya orang tuh melihat, oh pengacara tuh begini ya ternyata. Dalam sisi yang negatif. Malah positifnya yang mereka tidak lihat. Jadi ini menjadi satu hal yang penting menurut saya untuk teman-teman pengacara bersama-sama teman sejawatnya untuk mengembalikan citra yang positif kepada masyarakat bahwa satu sama lain bisa nih saling mengayomi untuk tercipta perdamaian. Itu sih menurut aku. Di luar kepentingan lain yang menurut aku juga tidak ada poinnya. Di sini nggak ada yang dapat duit juga. Uang donasi kalau mau dibagi-bagi juga mau berapa sih dibagi-bagi kalau istilahnya kalau memang ada hal-hal poin-poin seperti itu. Ataupun kalau kemudian mau cari keuntungan dalam hal ini ya tidak ada juga keuntungan dalam bentuk materi. Paling cuma exposure kan. Tapi kan exposure ini akan berakhir dengan pasti akan ada yang dirugikan dan akan ada yang dihancurkan oleh hujatan-hujatan. Kenapa sih harus ke sana? Mendingan kan kita sama-sama saling memuji. Masih banyak loh musuh lain yang lebih tepat untuk kita lawan gitu. Daripada untuk masalah yang sederhana ini. Itu saja. Silakan. Oke guys, itu adalah cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasusnya Pratiwi Novianti alias Theo Novi dan Agus Salim perihal uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah ini. Menarik dalam cuplikan video ini ketika kita kembali lagi mendengar pernyataan yang begitu luar biasa, statement yang begitu bijak yang disampaikan oleh Denny Sumargo alias Densu. Saya pikir pernyataan dari seorang Denny Sumargo alias Densu yang dalam tanda kutip beliau ini bukan seorang praktisi hukum, sesungguhnya sangat menampar dan mempermalukan para advokat, para lawyer, para pengacara yang numpang viral dalam kasusnya Pratiwi Novianti alias Theo Novi dan Agus Salim ini. Khususnya para pengacara yang saat ini mendampingi Agus Salim dan keluarganya itu. Jujur, kita masyarakat Indonesia jadinya tahu bahwa ternyata beginilah kualitas-kualitas para advokat yang ada di bangsa ini. Seperti Farhad Abbas, seperti Alvin Lim, seperti Firdaus Oivobo, seperti Erdelo, dan beberapa kuasa hukum lainnya yang selalu saja mau numpang viral dalam kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Perlu para kuasa hukum ini sadari
bahwa semakin Anda berkoar-koar, sesungguhnya kualitas Anda itu semakin dipertontonkan kepada kami masyarakat Indonesia. Kami jadinya paham bahwa hebatnya seorang Alvin Lim itu seperti apa. Hebatnya seorang Firdaus Wibowo itu seperti apa. Atau hebatnya seorang RD Low itu seperti apa. Maupun kuasa hukum yang lain yang ikut bersuara, yang ikut mengomentari terkait dengan kasusnya Tenovi dan Agus Salim ini. Ini adalah poin-poin positif yang bisa dipelajari, yang bisa dipetik oleh kami masyarakat Indonesia. Bahwa harkat dan martabat dari seorang advokat, dari seorang kuasa hukum, dari seorang pengacara itu pada akhirnya bisa diukur dengan pundi-pundi rupiah. Bisa diukur dengan bacotan-bacotan yang tidak berkualitas. Semoga saja apa yang dilakukan oleh seorang Agus Salim hari ini dengan melaporkan kembali Prativi Novianti alias Tenovi ke pihak penegak hukum bisa menjadi titik terang. Tetapi bagi saya secara pribadi, Agus Salim saat ini itu sudah dimanfaatkan oleh berbagai macam kalangan, oleh berbagai macam pihak untuk keuntungan mereka masing-masing. Sekali lagi, Agus Salim hari ini diperalat oleh para kuasa hukumnya untuk keuntungan mereka masing-masing. Sehingga bagi saya, apa yang dilakukan oleh Agus Salim ini sejujurnya adalah bukti nyata bahwa manusia yang satu ini tidak perlu kita kasihani. Tidak perlu kita menaruh empati. Mungkin kalau mau lebih kejamnya, siram tambah dengan air keras, itu yang saya khawatirkan akan terjadi. Jujur, siapa sih yang tidak muak? Capek sebenarnya mengikuti kasusnya si Novianti dan Agus Salim ini. Tolonglah, kalian-kalian juga harus tahu diri bahwa sesungguhnya kami masyarakat Indonesia ini sudah muak ketika setiap hari di berbagai platform media sosial kami selalu dipampangin dengan muka Anda itu. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Begitulah kira-kira.